T48 Ruko Ara kebakaran. Sudah 2 bulan ini Ara bersama Dina magang di perusahaan milik Dion dan tinggal 1 bulan lagi mereka akan menyelesaikan magangnya lalu kembali beraktivitas ke kampus. Hubungan Dina dan Ray terlihat begitu sangat akrab, bahkan Dina sering mengantarkan makanan ke apartemen Ray. Seperti malam ini Ray menemani Dina yang sedang mengerjakan proposal yang akan ia kumpulkan minggu depan di kampusnya. Ray lebih senang Dina bermain ke apartemennya daripada Ray sendiri yang harus bermain ke apartemen milik tantenya Dina. "Tante kamu jadi pulang?" tanya Ray. "Kayaknya gak jadi deh," jawab Dina. "Kenapa?" Petik 2. "Soalnya tanteku akan menetap di sana bersama suami dan anaknya. Lalu apartemennya." Petik 2. "Sementara aku yang menempatinya." "Oh." Petik 2. "Kenapa memangnya?" Dina menatap ke arah Ray. "Gak apa-apa." Petik 2. "Kita makan malam dulu yuk," ucap Ray sambil beranjak dari tempat duduknya. Dina hanya melihat punggung Ray yang berjalan ke arah dapur dan tak berapa lama Dina mengikutinya, karena sebenarnya sejak tadi Dina sudah lapar. Setelah selesai makan malam, Tuan Tian bersama Diana sedang berada di ruang tengah untuk sekedar mengobrol dan melihat acara televisi. Tuan Tian menyuruh Diana untuk berhenti bekerja dan menyuruhnya di rumah saja, karena tadi siang mereka habis periksa kandungan Diana dan dokter mengatakan jika kandungan Diana saat ini masih terlalu lemah. Jadi dokter menyarankan supaya Diana banyak istirahat sampai kondisi janinnya benar-benar stabil. Tetapi Diana tidak mau berhenti bekerja karena ia tidak mau menjadi beban hidupnya Tuan Tian. "Kamu jangan berpikiran seperti itu Diana," ucap Tuan Tian. "Sekarang itu aku yang bertanggung jawab terhadap kehidupanmu dan juga janin yang ada di dalam perutmu," lanjutnya. "Tapi aku merasa tidak enak kepadamu," ucap Diana. "Apa kau lupa jika sekarang aku ini suami kamu?" Tuan Tian menatap Diana. "Aku tidak lupa. Jadi menurutlah dengan suami kamu ini," Tuan Tian menul hidung Diana. Tapi, SSSTTT. Jangan membantah lagi oke? Baiklah, soal pernikahan kita sebaiknya segera kita adakan resepsi. Kenapa buru-buru? Diana menatap Tuan Tian. "Sebelum perut kamu membesar, semuanya harus tahu terlebih dulu pernikahan kita." Baiklah. Tuan Tian memang menyukai Diana tetapi bukan rasa suka seperti perasaannya kepada Ara, tetapi setelah ia berani bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada Diana, Tuan Tian akan mencoba untuk memberikan semua perasaannya kepada Diana. Meskipun Tuan Tian tahu jika Diana juga sama halnya dengan dirinya, tetapi lamban laun pasti mereka berdua bisa saling menyayangi sebagai pasangan suami istri. Mereka berdua banyak sekali mengobrol hingga Diana tertidur di pangkuan Tuan Tian. Dengan perlahan Tuan Tian mengusap lembut pipi Diana sambil menatap wajahnya. Apa bisa aku menyayangimu?" ucap Tuan Tian dalam hati. "Tapi aku akan mencobanya Kemudian Tuan Tian menggendong tubuh Diana untuk ia pindahkan ke kamar dan sekalian Tuan Tian istirahat karena besok pekerjaannya sangat padat. Pagi harinya Dion bersama Ara sedang menikmati sarapan bersama dan seperti biasa Dion akan menyuapi istri kecilnya itu. Saat asyik menikmati sarapannya, tiba-tiba Ray menghampiri mereka berdua di meja makan. "Ada apa Ray?" tanya Ara sebelum Ray mengeluarkan suaranya. "Maaf saya mengganggu Tuan dan Nona muda saat sarapan," ucap Ray dengan sopan. "Apa ada sesuatu Ray?" tanya Dion sambil menatap Ray. "Anda dan Nona muda mendapatkan undangan pernikahan," Ray memberikan sebuah undangan kepada Dion. Dion menerima undangan tersebut sambil menatap Ara yang juga menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Undangan dari siapa Kak?" tanya Ara. "Kamu lihat aja sendiri," Dion memberikan undangan kepada Ara. Betapa kagetnya Ara saat membaca undangan pernikahan siapa. "Kenapa sayang?" Dion menatap Ara yang sedang terkejut. "Ini undangan dari Tuan Tian Kak," jawab Ara. "Bagus dong kalau dia menikah." Petik 2. "Tapi masalah dia menikah dengan sekretarisnya," ucap Ara lirih. "Sekretarisnya? Maksud kamu Diana?" Dion menaikkan sebelah alisnya. "Iya Kak." Petik 2. "Baguslah kalau begitu," ucap Dion sambil menikmati makanannya kembali. Ara membulatkan matanya saat melihat ekspresi Dion dan Ara kemudian melirik ke arah Ray yang juga terlihat biasa saja ekspresinya. "Di sini tertulis jika mereka sudah menikah sekitar 3 minggu yang lalu," ucap Ara lagi dan Dion hanya menganggukkan kepalanya sambil terus mengunyah makanannya.
Berarti saat aku berjumpa dengan mereka waktu itu mereka sudah menikah. Pantas saja, ucap Ara sambil menyantap makanannya. Ara terus berbicara sendiri soal Tuan Tian dan Diana. Hal tersebut membuat Dion berhenti mengunyah lalu Dion menatap Ara yang masih saja berbicara sendiri. Kemudian Dion berdiri dari tempat duduknya dan Ara menatapnya sambil menaikkan sebelah alisnya. Kau lanjutkan berbicara sendiri atau berangkat ke perusahaan sekarang? Tanya Dion sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Setelah mengatakan itu Dion beranjak dari sana dan meninggalkan Ara yang masih duduk di kursinya. Dengan cepat Ara mengikuti Dion yang langkahnya cepat sekali berjalan dan Ara bertanya kepada Ray yang berjalan di depannya. Ada apa dengannya Ray? Tanya Ara. Ray menghentikan langkahnya untuk menghadap ke arah Ara dan Ara juga menghentikan langkahnya saat Ray menoleh ke arahnya. Apa Anda tidak menyadarinya Nona muda? Ray balik bertanya. Maksud kamu? Ara menaikkan sebelah alisnya. Mungkin saja Tuan muda sedang cemburu Nona muda, jawab Ray sambil melanjutkan jalannya untuk menyusul Dion yang mungkin sudah berada di depan. Ara mengeritkan keningnya untuk mencoba memikirkan apa yang dimaksud dengan Ray yang mengatakan jika Dion cemburu. Kemudian Ara tersenyum sambil berjalan lagi untuk menyusul Dion yang lebih dulu berjalan ke depan rumah. Dion sudah berada di dalam mobil dan duduk di bangku penumpang belakang, kemudian Ray membukakan pintu untuk Ara dan Ara langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di samping Dion. Ray mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju ke perusahaan dan sedangkan kedua majikannya hanya saling berdiam diri di sepanjang jalan menuju ke perusahaan. Ara melirik suaminya yang sedang sibuk dengan layar ponselnya dan tiba-tiba Ara tersenyum kecil saat mengingat ucapan Ray yang mengatakan jika Dion sedang cemburu kepadanya. Kemudian Ara berniat untuk mengerjain Dion yang masih cuek kepadanya dan tak berapa mobil berhenti tepat di depan gedung perusahaan. Setelah mobil berhenti, Ara keluar lebih dulu dari mobil sebelum Ray membukakan pintu untuknya dan sedangkan Dion menaikkan sebelah alisnya melihat istrinya yang keluar dari dalam mobil lalu berjalan dengan santai ke dalam perusahaan tanpa menunggunya. PVTTT, Ray menutup mulutnya yang hendak tertawa. Dion menatap tajam ke arah Ray yang menutup mulutnya dan kemudian Dion segera berjalan masuk ke dalam perusahaannya. Sedangkan Ray segera masuk ke dalam mobil untuk memarkirkan mobilnya ke tempat parkir khusus petinggi. Asteris. Sejak tadi pagi sampai sekarang pukul 11 siang Dina melihat aneh ke arah Ara yang bekerja sambil tersenyum. Mulut Dina yang sejak pagi tadi tidak berani bertanya, tetapi sekarang mulutnya gatal ingin sekali bertanya kepada Ara yang tersenyum dari tadi. Ra, panggil Dina lirih. Ya Din. Ara menoleh ke arah Dina. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Dina. Aku baik Din, jawab Ara sambil tersenyum. Udah pukul 11, ucap Ara sambil melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Mau kemana Ra? Tanya Dina yang melihat Ara meninggalkan kursinya. Ara tidak menjawab pertanyaan dari Dina karena Ara berjalan sedikit cepat untuk keluar dari ruangan. Sebenarnya ada apa dengannya? Ucap Dina sambil melanjutkan pekerjaannya. Saat ini Ara sedang berada di dalam lift khusus yang akan membawanya menuju ke lantai 20, di mana di sana tempat ruangan Dion berada. Ara memutuskan untuk menghampiri suaminya yang sedang cemburu kepadanya tadi pagi, karena Ara membicarakan Tuan Tian yang membuat Dion cemburu. Ting, pintu lift terbuka dan Ara berjalan keluar dari lift lalu berjalan menuju ke ruangan Dion. Saat hampir sampai di depan ruangan Dion, Ara melihat Ray keluar dari ruangan Dion dan berjalan menuju ke arahnya. Nona muda, sapa Ray. Apakah Dion sedang sibuk? Tanya Ara. Tidak Nona muda, baiklah. Terima kasih. Sama-sama Nona muda. Kemudian Ara berjalan menuju ke ruangan Dion dan sesampainya di depan pintu ruangan, Ara mengetuk pintu lalu masuk ke dalam ruangan Dion. Tok-tok, ceklek, ada apa lagi Ray? Ucap Dion tanpa mengangkat kepalanya yang sedang menunduk membaca proposal. Ara berjalan sambil tersenyum ke arah Dion yang sedang fokus kepada proposalnya dan Ara duduk di kursi yang tersedia di depan meja Dion sambil menopang dagunya menggunakan kedua tangannya. Ada apa? Dion menghentikan ucapannya saat mendongakkan kepalanya dan melihat Ara yang sedang berada di depannya. Aku Ara bukan Ray, ucap Ara sambil tersenyum. Cek, kenapa kemari? Bukankah ini belum waktunya istirahat? Tanya Dion sambil menundukkan kepalanya lagi. Aku ingin melihat kakak, jawab Ara.
Dion mendongakkan kepalanya lagi ke arah-arah sambil menaikkan sebelah alisnya dan Ara hanya tersenyum saat ditatap oleh Dion. Kalau lagi cemburu ternyata lucu ya, ucap Ara. Siapa yang cemburu? Tanya Dion. Itu suami aku. Cek, siapa yang cemburu? Ucap Dion sambil menundukkan kepalanya lagi. Tadi kan udah aku jawab suami aku yang cemburu, ucap Ara sambil tersenyum. Memangnya siapa suami kamu? Tanya Dion tanpa menoleh ke arah Ara. Mungkin saja Ray atau Tuan Tian suami aku, ucap Ara. Spontan jawaban Ara membuat Dion mendongakkan kepalanya lalu menatap tajam ke arah Ara yang kini sedang menatapnya juga. Oh, jadi kamu menyukai mereka berdua? Serakah sekali, ucap Dion. Kalau iya kenapa? Gak boleh. Ara membalas tatapan tajam Dion kepadanya. Dion menutup proposalnya lalu Dion meletakkan kedua tangannya di atas meja kerjanya sambil mendekatkan wajahnya ke arah Ara. Itu sudah pasti tidak boleh istriku, ucap Dion sambil mencubit hidung mancung Ara. Isyah, sakit tahu. Ara mengusap hidungnya. Makanya jangan asal ngomong, ucap Dion. Iya maaf kak, kakak masih cemburu, tanya Ara. Enggak, petik 2. Kenapa? Petik 2. Kepo. Petik 2. Idih, udah bisa ngomong kepo ya sekarang. Kan kamu yang ngajarin. Kemudian Dion berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Ara lalu Dion mengajaknya untuk makan siang bersama. Sebelum pergi makan siang, Dion mengantar Ara ke ruang desain terlebih dahulu untuk mengambil tas dan setelah itu mereka berdua segera pergi untuk makan siang bersama.